Ini tanggung jawab ayah atau ibu? Ayah, bapak hati-hati pak. Bapak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sudahkah kau ajar anakmu mengaji? Yang sudah menyerahkan anaknya ke muhajirin, alhamdulillah. Yang belum menyerahkan, walaupun malam ini banyak yang tak datang. Karena penduduk muhajirin ini kabarnya berapa rumah di Sidomulyo? Lima masjid, satu musola, penduduknya tadi 20.000. Berapa? Jadi kalau 20.000 penduduknya, ini paling 10% ya. Ini upil-upil aja. Artinya banyak yang tak ke masjid. Dan kalau mereka datang ke masjid terlalu penuh, masjidnya membludak. Mungkin di masjid lain, atau mereka mungkin streaming. Tapi saya yakin pesan-pesan malam ini sampai ke telinga mereka, karena mereka semuanya punya paket dan menonton channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Salah Pak Ustaz, malam ini bukan di channel itu, ada channel baru, namanya channel Tabung Wakaf Umat. Semua duitnya untuk pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari Leton. Ingat Leton? Nah, itu ada Simpang Bingung. Tahu Simpang Bingung? Belok ke kiri sebelum pemakaman Covid, ada situ letak pesantrennya. Sebelum masuk TPU, singgah dulu ke YTWI. Kalau udah ke TPU, jangan ke YTWI. Karena kami tidak menerima hantu. Kami terima hanya manusia yang ada di situ. Oke, boleh buka handphone semuanya? Boleh, silakan buka handphone. Enggak, buka YouTube. Udah, buka YouTube. Nah, tulis di YouTube itu Tabung Wakaf Umat. Nah, tabung. Saya tidak ada ngajak subscribe untuk channel saya, tak ada. Channel saya itu 20 lebih subscriber. Tabung Wakaf Umat. Sudah dapat? Tabung Wakaf Umat. Itu dia. Subscribernya sekarang 455.000. Videonya 629. Itu dia. Video yang terakhir, ini khutbah saya tadi 3 jam yang lalu. Sudah ditonton 935 orang. Kenapa sedikit kali nonton? Bagi yang belum subscribe, subscribe. Oh, saya rupanya belum subscribe. Udah aku subscribe bisa sama. Ngajak orang subscribe, rupanya kita belum subscribe. Keuntungannya duit dari TWU ini semuanya masuk. Jadi Bapak Ibu yang menonton channel ini otomatis sudah berinfak untuk tabung wakaf umat. Tabung wakaf umat bukan punya Abdul Somad. Kalau mati Abdul Somad, mati Ustaz Alnof, tak kemana di antara kami ini yang duluan, terserah Allah SWT. Kami tak ada meminta. Ustaz Alnof tak pernah berdoa, ya Allah mati Abdul Somad dulu. Saya pun tak pernah beli. Kami selalu berharap bersama kami di YTWU mudah-mudahan bisa bertetangga di surga. Bapak-bapak ikut juga, gimana agak lama sih? Insya Allah kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Isi masjid dengan mengaji. Apa kendalanya? Guru mengaji tak ada. Ini Kak Ustaz Alnof, kita punya banyak stok. Sedangkan guru mengaji ke tempat daerah Tenayan Raya, tempat Batu Bata, yang tak ada orang guru ngaji, dikirim ke sana, digaji oleh TWU, dikirim makanan bulan suci Ramadan. Berapa guru dikirim ke sana soal? Bagan Benio 2 orang, di Tenayan Raya ada 1 orang. Guru-guru ngaji digaji. Ini semua. Tapi untuk di muhajirin kami tak sanggup menggaji. Jangan pulang minta ke kami ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibu-ibunya maka mengaji sore Jumat. Yang sudah mengaji alhamdulillah. Yang belum mengaji apalagi ditunggu Bu. Malaikat maut udah dekat dan di pasar pagi Arengkal. Tak lama lagi sampai kemari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mau kita tunggu lagi sebelum kita beramal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama. Bapak-bapaknya kapan mengaji? Pengajian di Masjid Muhajirin ini seminggu berapa kali?
kali seminggu. Sabtu subuh, mantap. Tapi kalau bisa tambah, supaya apa? Paling tidak 3 pengajian. Pertama, akidah, supaya akidahnya kuat, ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, fikih sholat, atam fikih sholat, fikih puasa, atam fikih puasa, fikih zakat, atam fikih zakat, fikih haji umroh, atam fikih umroh. Insya Allah umroh bersama Ustaz Abdul Somad bulan Februari. Berjumpa kita di Makkah, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Fikih muamalah, jual beli, utang piutang, gadai menggadai, jangan sampai rupanya kita termakan riba. Nah, jadi betul-betul berkurikulum bersilabus. Dengan Ustaz Abdul Somad ngajinya apa? Kitabnya 2. Sekarang sedang mengkaji 2 kitab. Pertama, At-Targhib wa Tarhib. Yang kedua, kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Rata-rata ustaz-ustaz kita ini mengajinya pakai kitab sekarang. Ada kitab Hikam. Siapa itu sekarang? Kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, Ustaz Hasbullah. Ada namanya kitab Bulughul Maram, itu dengan Ustaz Sul Hendri Rais. Ada lagi kitab Aqidatul Awam, syarahnya Jalalatul Afham. Jadi tidak lagi kita ceramah. Ada sebagian tempat nih, asal nampak Ustaz tuh langsung ingat judul ceramah. Kalau dengan Ustaz ini sabar biasanya. Insya Allah ngaji sabar. Marilah kita sabar, marilah kita sabar. Lagi kita hilang sabar, sebab kita hilang sabar. Itu bukan sabar, itu bongak. Sabar itu artinya sabar keluar duit untuk menolong agama Allah. Itu sabar. Sabar itu artinya sabar melahankan kok untuk tahajud malam. Itu sabar. Itulah sabar yang tinggi. Adapun sabar karena kematian, sabar karena sakit, itu memang mau tak mau sih sabar. Ada orang sakit, tak sabar, dia makin sakit. Rupanya kalau tak sabar kita sehat, rupanya tetap sakit. Jadi orang yang sabar karena sakit, orang sabar karena kebakaran, orang sabar karena kerugian, itu memang mau tak mau, suka tak suka, pasti sabar. Sabar yang tinggi kualitasnya itu adalah sabar tak ganti mobil baru, sabar tak ganti rumah baru demi untuk rumah Allah. Allahu Akbar. Nah, itulah orang yang layak mengatakan Allah Maha Besar. Rupanya kalau kita sabar, akhirnya datang juga kita sakit. Itulah kalau kita sabar. Memang agak-agak 2-3 kali sindir dia. Itu namanya usaha. Itu yang kita diam aja, udah diam pas keluar baru cakap. Saya orangnya tak gitu. Saya orangnya to the point. Simpak daun nampak buah. Kalau panas saya bilang panas. Kalau dingin saya bilang dingin. Kalau enak saya bilang enak. Memang saya begitu dari dulu. Tak pandai saya menutup-nutupi. Tapi biar dimuliakan Allah SWT, jiwanya dibangun di masjid. Satu hari berapa kali jumpa? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada Pak Ustadz saya satu kompleks, satu perumahan kami di Sidomulyo. Sidomulyo. Sido itu artinya datang kan? Sido itu bahasa Jawa artinya jadi. Sido jadi. Sido jadi, mulio jadi mulia. Jadi siapa aja tak mulia datang ke perumahan ini jadi mulia. Nah, itu hebatnya. Amin. Nama itu doa. Jadi kalau banyak kita berdoa dikabulkan Allah salah satunya, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi membangun kebersamaan kita di masjid dengan sering berjumpa, subuh berjumpa, zuhur berjumpa, asar berjumpa, 3 kali tak berjumpa mulai bertanya. Si Anu dulu mana dia? Meninggal dia Pak Ustaz. Kirimkan Al-Fatihah. Penuh beda. Di tempat lain dibuat kota. Tempat-tempat lain dibuat kota. Tak tahu kita tak apa isinya, tak penuh. Tapi di Muhajirin ini mantap, dibuat kresek transparan. Jadi nampak lah Pati Murah membawa golok. Goyang-goyang begitu. Jadi hebat. Jadi banyak ide-ide yang bisa kita ambil di
muhajirin ini insya Allah. Jamaahnya militan luar biasa. Kalau ada jamaah di dalam pakai karpet, khusyuk mendengar pengajian, itu biasa. Tapi jamaah berdiri di pintu, berdiri di jendela, itu boleh jadi mereka ini lebih dulu masuk surga daripada kita. Kenapa dinamika? Artinya semangat yang luar biasa. Kalau saya tengok wajah-wajahnya ini kebanyakan anak muda. Memang ada beberapa orang tua, tapi orang tua ini sebenarnya mereka ini anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Semangatnya. Saya lebih suka yang begitu daripada kita ceramah ke kampus banyak anak muda tapi lemah, letoy, loyo, loyo. Saya bilang sama anak-anak muda di kampus, kalau saya jadi ceramah di kampus, saya bilang kalau menengok kalian anak muda kok bisa loyo, letoy begini. Kalian kalau ada jenazah lewat, kalian ikut aja. Ada jenazah lewat, ini siapa keluarga? Bapak boleh ikut ya? Boleh, apa sudah gue membuat semak Pekanbaru, menghabis-habiskan jatah aja. Tapi di Sidomulyo ini Masya Allah, tabarakallah, masjidnya, musolanya bekerja sama, terwujudlah tabligh akbar. Akhirnya kita pun bersama. Yang kita bahas ini apa? Ini membahas bagaimana kita ke depan. Yang pertama kita bangun adalah jiwa masyarakat ini. Melalui apa? Sholat berjamaah ke masjid, pengajian bapak-bapak subuh Sabtu, pengajian ibu-ibu sore Jumat, pengajian anak-anak setiap malam dari maghrib ke isya. Ada pengajian khusus remaja? Remaja ini jangan sampai diambil oleh habis anak muda, diambil oleh narkoba, oleh macam-macam. Maka anak muda ini dibuatkan pengajian khususnya. Saya tanya beberapa anak muda, kalian kenapa tak mau ke masjid? Kami sebetulnya mau ke masjid Pak Ustaz, cuman penceramahnya ceritanya mati ya. Kami ini kan mau hidup. Iya juga. Apalagi kadang masjidnya horor. Udah ceramah ceritanya mati, dibuat pula di pintu belakang tuh keranda jenazah. Jadi anak muda ini ketakutan. Anak muda ini tidak mau ceramah terlalu panjang-panjang. Jadi sama anak muda itu dia mau lebih dialog interaktif. Jadi hadirkan narasumbernya Ustaz, Babinsa, Babin Kamtibmas, dokter puskesmas, kita puskesmas kecamatan. Pembawa acaranya anak muda, membaca Qurannya anak muda, dikelola oleh anak-anak muda. Ke depan Bapak Ibu setuju kita buat begini? Panitianya anak muda, disuruh dia bekerja, membawa acaranya anak muda, baca Quran anak muda, narasumbernya apa? Babinsa, tentara, Babin Kamtibmas, polisi, dokter puskesmas, baru Ustaz Abdul Somad. Judulnya Bahaya Narkoba. Nanti dimintalah Pak polisi bicara agak 5 menit. Bagaimana Pak Babin Kamtibmas tentang masalah narkoba? Kami sebagai polisi ini melihat narkoba ini membahayakan. Jadi menurut kami ya mereka ini kita tembak mati aja. Lalu kemudian ditanya, anak-anak udah dialog, lalu ditanya ke Babinsa, bagaimana Pak Babinsa? Kami sebagai TNI menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap perbatasan itu terjaga dari serangan musuh. Alhamdulillah Belanda dan Jepang tidak menyerang lagi, tapi narkoba ini luar biasa. Maka siapa yang mengedarkan narkoba berarti pengkhianat. Ini kita celupkan aja ke Samudra Atlantik. Nah, kita tenggelamkan aja di Selat Malaka. Lalu gue ditanya pula Pak Dokter, gimana Bu Dokter? Kata Bu Dokter, bagaimanapun juga. Kebetulan Ibu Dokter puskesmas ini perempuan. Kata dia, kita tidak boleh terlalu keras. Tapi saya mau kasih tahu bahwa narkoba ini paling tidak efeknya 3. Yang pertama bodoh, yang kedua kilo, yang ketiga mati. Habis itu ditanya pula Ustaz, bagaimana Pak Ustaz Abdul Somad tentang narkoba ini? Hukuman narkoba ini sama dengan hukum khamar. Karena dia sama-sama memabukkan, jadi hukumannya adalah kalau dia pemakai, dia dicambuk 80 kali cambuk pakai pelepah korma. Karena tak ada pelepah korma, jadi batang sawit. Nah,
Itu bagi yang pemakai. Bagi yang pengedar karena dia mengganggu nyawa orang lain, maka hukumannya adalah hukuman pancung yang insya Allah akan kita laksanakan besok pagi di halaman masjid maju. Insya Allah yang mabuk-mabuk hilang dari mabuk. Sakau sehat buat afiat. Jadi semuanya kebagi ke masjid. Yang tuanya ke masjid, bapaknya ke masjid, amaknya ke masjid, anaknya ke masjid maghrib ke isya, ibu-ibunya ke masjid, anak mudanya juga ke masjid. Pokok pangkal masalah kita kalau jauh dari masjid. Ada orang seumur hidupnya ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, kedua jenazah. Tapi alhamdulillah di perumahan Sidomulyo ada orang masjid di Sidomulyo. Dulu memang ada, udah mati. Yang sekarang ini orang baik-baik semuanya. Ya Allah, yang malam ini baru pertama kali ke masjid, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang kedua setelah dibangun malam ini 60 menit saya bicara. Yang saya bicarakan ini 3 poin saja. Yang pertama poin jiwa agama. Yang kedua adalah poin ekonomi. Masjid idealnya punya tempat belanja. Duitnya dari mana? Duitnya masyarakat mengumpulkan duit. Beli beras langsung tanpa melalui lintah darat. Lintah darat memodali petani. Dipinjamkan duit beli pupuk, dipinjamkan duit untuk beli traktor, tapi nanti waktu panen yang menetapkan harganya bukan petani, tapi lintah darat. Rentenir, jangan sebut rentenir, terlalu mulia, lintah darat. Semua yang di air ini asal naik ke darat, kau lintah darat sama buaya. Lintah darat ini bisa diputus. Masjid langsung ke petani, petani dimodali, sehingga waktu panen harga antara petani dengan masjid. Jadi masjid sudah menyelamatkan petani dari rentenir. Sekarang ada orang tak pernah ke sawah, tak pernah menanam padi, tapi duitnya lebih banyak daripada petani. Siapa dia? Rentenir. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Yang bisa menyelamatkan ini masjid. Duit orang masjid banyak. Di jamaah ini kalau dihitung-hitung malam ini mungkin ada sekitar berapa TPS ini? Ada 3.000 ada di sini. Kalau dihitung sama jin ibritnya, sama roket atid, kiroman katibin. Jadi kalau 3.000 orang, satu orang 100.000, 3.000 orang, satu orang 100.000. Jadi berapa duit terkumpul? Memang kalau belum makan malam ini paling hitung memang. 100.000 kali 3.000, 300 juta. 100.000. Kalau dikutip bapak, duit bapak 100.000, bapak mau nggak? Saya mau. Kutip sekarang, saya keluarkan sekarang. Lalu kemudian kita belanja. Habis pengajian, maka dibuat paket-paket sembako. Isinya beras, gula, minyak, kebutuhan pokok. Lalu kemudian dengan harga yang rendah, karena kita tidak melalui agen langsung ke petani, lalu kemudian menyelamatkan dari rentenir, dan hasil dari dagang itu hasilnya untuk masjid. Bagus apa tak bagus? Baik apa tak baik? Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Yahudi itu marah dengan Nabi. Kenapa orang Yahudi marah? Karena Nabi mengganggu pasar orang Yahudi. Sebelumnya mereka riba, tipu, bohong, dusta, timbangan dicurangi. Maka ada satu surat khusus tentang timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main-main timbangan. Siapa yang suka main timbangan? Yahudi. Jadi kalau ada orang di Pekanbaru yang suka main timbangan, berarti tak ada yang bilang. Maka ini kalau kita perbaiki ini, ekonomi umat bangkit. Jangan belanja ke tempat orang yang kalau duitnya banyak dia jadi kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin
makin melarang. Belanjalah ke warung tetangga yang kira-kira kalau duitnya banyak dia berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Menawar jangan macam membunuh. Ini kan banyak yang menawar. Bangga kali lah dia bisa menawar 1.000 perak. Padahal orang 1.000 perak itu untuk uang sekolah anaknya, untuk anaknya masuk mengaji. Jadi menawar boleh, tapi menawar secukupnya. Ini berapa ikannya, Bu? 15.000. 5.000 aja ya. Untunglah tak aku yang menjual. Kalau aku jual kasih jual. Kenapa tak potikam aja gunanya? Tak membunuh kan. Padahal anaknya mau sekolah, istrinya mau melahirkan, rumahnya belum lunas, motornya masih kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bininya. Yang lain masih angsuran lagi semua. Maka kita ini coba pikirkan. Kalau belanja tolong pikirkan. Aku belanja ke tempat ini, duitku ini kira-kira menolong saudaraku ini atau mengkayakan orang kaya. Gara-gara ceramah inilah banyak orang marah sama saya. Tomat, kau kalau ke masjid cerita sholat aja, cerita sholat, selawat. Jangan urus-urus dagang, jangan urus-urus bisnis. Nabi Muhammad SAW cerita tentang bisnis, cerita tentang dagang, cerita tentang jual beli. Ayat yang paling panjang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 bukan tentang sholat, tapi ayat tentang duit, utang, piutang. Yang paling detail bukan sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat asar tak berbunyi, sholat isya berbunyi 2 tak berbunyi 2, sholat maghrib 3 rakaat. Tidak, itu dijelaskan di hadis. Yang paling detail dalam Quran 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, bagian laki-laki 2 kali, bagian perempuan. Ayat tentang apa itu? Tentang harta warisan. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak usahlah kaji-kaji masalah harta itu Pak Ustaz, tak usahlah urus-urus masalah duit Pak Ustaz, kita urus sholat aja Pak Ustaz. Kau sedang mengkebiri ajaran Islam, kau sedang menggunting ajaran Islam. Islam ini ajaran yang menyeluruh dari mulai akidah, syariah, akhlak. Kalau yang kusampaikan ini sudah dilaksanakan, teruskan. Kalau yang belum, musyawarahkan. Karena aset kita ini besar pada kekuatan umat. Makanya judulnya pun dibuat judulnya Membangun Umat. Ini